Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sela Ririn Anjarwati dengan NIM P279041241170. Kelas 1 CSTR Keperawatan dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dosen pengampu Bapak Osep Yasir Al-Munsiri S.Kep Nurse M.Kep. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian struktur sel dan fungsi struktur sel. Berikut gambar yang saya buat tentang pembagian struktur sel. Baik, langsung saja ke yang pertama, ada nukleus. Nukleus adalah pusat kendali sel yang dimana fungsinya yaitu menyimpan DNA, materi genetik yang berisi instruksi untuk membangun dan menjalankan sel. Yang kedua, mengatur transkripsi DNA menjadi RNA. Yang ketiga, mengontrol sintesis protein. Yang kedua ada ribosom. Ribosom merupakan partikel yang hadir dalam jumlah besar di semua sel hidup. Fungsinya, ribosom itu ibaratnya pabrik pembuat protein. Yang ketiga ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Adalah organel yang terdiri dari tumpukan membran pipih. Fungsinya, yang pertama memodifikasi dan mengemas protein. Kedua, membentuk vasikel untuk sekresi. Ketiga, menyimpan dan mendistribusikan lipid. Yang keempat ada plasma membran. Plasma membran atau membran sel yang bersifat semi-permeable fungsinya yaitu 1. Melindungi sel. 2. Berfungsi sebagai penghalang fisik antara lingkungan luar dengan organel sel bagian dalam. Ketiga, pembawa reseptor. Yang kelima ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang disebut sebagai powerhouse cell. Fungsinya yang pertama, menghasilkan energi melalui respirasi sel. Kedua, memproduksi panas. 3. Mengatur kematian sel. 4. Menyimpan kalsium. 5. Mengatur metabolisme sel. Yang keenam ada sitoskeleton. Fungsi sitoskeleton itu memelihara dan memperkokoh bentuk sel serta pergerakan organel dan komponen yang terdapat di dalam sel. Sitoskeleton terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mikrotubule, yang berfungsi untuk menopang bentuk sel dan membantu kromosom bergerak selama pembelahan sel. Yang kedua ada intermediate filament, merupakan komponen utama sitoskeleton yang membantu sel mempertahankan bentuk dan integritasnya. Yang ketiga ada mikrofilament, berfungsi menyediakan struktur dan dukungan bagi sel dan membantu pergerakan sel. Nah, yang ketujuh ada flagellum. Flagellum berfungsi untuk membantu sel bergerak baik di dalam cairan maupun di permukaan. Yang kedelapan ada lisosom yang mana berfungsi mencerna zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. 2. Mendaur ulang organel sel yang rusak. Yang kesembilan ada sentirol, yang dimana organel berbentuk tabung yang terletak di dekat inti sel eukariotik. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle dan pembentukan silia, serta flagela. Yang ke-10 ada peroksisom. Fungsi peroksisom yang pertama yaitu berperan dalam sintesis kolesterol, dolikol, dan asam empedu. Yang kedua, peroksisom berperan dalam produksi asam empedu yang penting untuk penyerapan lemak dan vitamin A dan K. Ketiga, peroksisom berperan dalam mendetoksifikasi racun dalam darah melalui reaksi oksidasi. Yang ke-11 ada raw endoplasmic reticulum. Raw endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar yang disingkat RER memiliki fungsi utama sebagai tempat sintesis protein. Fungsinya yang pertama memproduksi protein yang akan diekspor, kedua membuat protein yang akan menjadi bagian dari sistem endomembran atau membran plasma, ketiga melipat protein untuk menghasilkan arsitektur biokimia yang penting. Dan yang terakhir ada smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma halus yang disingkat RE halus memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama membuat dan memecah zat. Yang kedua, RE halus berfungsi untuk membuat lemak atau lipid dan steroid yang dapat mencakup hormon dan vitamin. Yang ketiga, RE halus melepaskan ion kalsium secara teratur yang memicu kontraksi sel otot. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.